Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengupas tuntas dinamika saham BRIS mulai dari sejarah, model bisnis hingga keuangan saat ini. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari simak video saya dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja kita mulai mengenal lebih dalam saham BRIS. Jadi saham BRIS ini merupakan kode saham dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang mana saham ini terbentuk atas merger 3 bank milik negara BUMN, yaitu yang pertama PT Bank BRI Syariah Tbk, yang kedua PT Bank Syariah Mandiri, yang ketiga yaitu PT Bank BNI Syariah. Nah, proses merger ketiga bank syariah BUMN ini merupakan inisiatif dari pemerintah untuk menciptakan bank syariah yang lebih besar, yang lebih kuat, dan yang lebih kompetitif di Indonesia. Tujuan utamanya yaitu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global dengan aset gabungan yang signifikan. Jadi BRIS ini diharapkan mampu bersaing di tingkat regional maupun di tingkat global. Kantor pusat Bank Syariah Indonesia yaitu berada di Tower Jakarta. Terus BSI ini didirikan sebagai bank umum syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menawarkan berbagai layanan perbankan dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menjadi fasilitator utama dalam ekosistem industri halal di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini merupakan penduduk Islam terbesar di dunia, termasuk penduduk Muslim terbanyak di dunia. Terus saham BRIS ini jejak awal di bursa saham. Jadi BRIS ini IPO sebelum merger dan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Jadi pada PT Bank BRI Syariah dulu sebelum terjadi merger, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk melaksanakan IPO pada tanggal 9 Mei 2018. Pada saat itu harga penawaran umum perdana saham BRI Syariah ditetapkan sebesar 505 per lembar saham. Harga lembar saham yang ditawarkan BRI Syariah menawarkan sebanyak 4.630 juta lembar saham baru. Porsi yang dilepas saham yang ditawarkan kepada publik tersebut merupakan sekitar 28,38% dari modal yang ditempatkan dan di-store penuh setelah IPO. Underwriter-nya yaitu penjamin pelaksana emisi efek. Joint Land Underwriter dalam IPO BRI Syariah adalah PT Bahana Sekuritas, PT Dana Reksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. BRIS atau PT Bank Syariah Indonesia bergerak di sektor keuangan dengan industri spesifiknya adalah bank, khususnya bank syariah. Situs resminya adalah www.bankbsi.co.id. Pada slide selanjutnya yaitu model bisnis. Secara umum, model bisnis BSI ini dapat digambarkan sebagai bank umum syariah yang mana menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. BSI ini berupaya mengintegrasikan fungsi perbankan komersial dengan aspek sosial dan spiritual dalam ekosistem ekonomi syariah, yaitu
yang memiliki beberapa ciri khas model bisnis BSI. Antara lain yang pertama yaitu intermediasi keuangan berbasis syariah, terus fokus pada segmen pasar beragam, terus pengembangan ekosistem syariah, terus digitalisasi layanan, terus kemitraan yang strategis, terus diversifikasi pendapatan, terus keberlanjutan dan makosid syariah. Nah, pada bisnis model kanvas BES ini yang pertama ada customer segment, yaitu segmen pelanggan, individu retail, UMKM, koperasi, terus prioritas atau wealth management, yang mana yang kedua yaitu value prioritas atau proporsi nilai, solusi keuangan syariah yang kompetitif, terus kemudahan akses dan layanan digital, dukungan pengembangan UMKM, terus ekosistem halal, terus keamanan dan kepercayaan. Yang terakhir yaitu diversifikasi produk. Yang ketiga yaitu channel atau saluran. Jadi mempunyai beragam ya, yaitu mulai dari jaringan kantor cabang, digital channels, ATM, CRM, terus mitra agen, terus contact center, terus representative office kayak gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu customer relationship hubungan pelanggan. Nah, ini sangat penting sekali ya, seperti personalized service, digital engagement, terus relationship manager, terus program loyalitas, terus edukasi sosialisasi. Yang kelima ada revenue streams atau arus pendapatan, terus ada yang keenam ada key research, sumber daya utama, yang ketujuh ada key activities, yang ke-8 ada key partnership, kemitraan utama, terus yang ke-9 ada cost structure atau struktur biaya. Pada slide selanjutnya yaitu resiko bisnis dari BSI. Yang pertama yaitu ada resiko bisnis kredit atau pembiayaan. Jadi resiko kerugian akibat kegagalan debitur nasabah pembiayaan yang memenuhi kewajiban pembayaran kembali sesuai perjanjian. Ini adalah resiko paling mendasar bagi bank. Pada contohnya yaitu nasabah UMKM yang pembiayaan macet karena bisnisnya terganggu, atau korporasi yang tidak mampu membayar cicilan pembiayaan proyek. Nah, seperti itu. Resiko ini juga mencakup resiko kegagalan pihak ketiga, misalnya penjual dalam transaksi murabahah yang tidak menyerahkan barang, seperti itu. Terus yang kedua ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, misalnya penarikan dana nasabah, terus ketidakmampuan mengubah aset menjadi kas tanpa kerugian yang signifikan. Contohnya yaitu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah secara mendadak, atau dana yang tersangkut dalam pembiayaan jangka panjang yang sulit dicairkan. Terus yang ketiga ada risiko pasar atau market risk. Nah, market risk ini adalah risiko kerugian akibat perubahan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditas, atau harga saham. Contohnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mempengaruhi aset atau liabilitas dalam valuta asing, atau perubahan suku bunga pasar yang mempengaruhi margin pendapatan bank. Meskipun tidak menggunakan suku bunga dalam konsep konvensional, BSI tetap terpengaruh oleh benchmark pasar yang ada. Yang keempat ada risiko operasional. Nah, jadi risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem, atau peristiwa eksternal. Contohnya yaitu kegagalan sistem IT,
Misalnya nih pada kemarin tuh ada mobile banking down, terus penipuan oleh karyawan, terus kesalahan input data, serangan cyber, bencana alam atau gangguan pasokan listrik. Yang ketujuh ada yang kelima ada resiko kepatuhan. Maaf, jadi resiko kerugian ini adalah akibat dari bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan regulator OJK Bank Indonesia, nah juga prinsip-prinsip syariah. Contohnya yaitu pelanggaran regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, atau produk atau akad yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Yang keenam ada risiko reputasi. Nah, risiko penurunan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap bank yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Yang ketujuh ada risiko strategis. Risiko kerugian akibat penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan kegagalan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi atau tren pasar. Contohnya yaitu gagal beradaptasi dengan disrupsi teknologi finansial vintage atau strategi ekspansi yang tidak efektif. Yang ke-8 ada risiko hukum, legal risk. Jadi risiko yang timbul akibat tuntutan hukum, ketiadaan dasar hukum untuk suatu transaksi atau kelemahan aspek yuridis. Contohnya yaitu gugatan nasabah, terus perselisihan kontrak dengan mitra atau perubahan peraturan yang merugikan bank. Yang kesembilan ada risiko imbal hasil. Jadi risiko ini adalah risiko spesifik bagi bank syariah. Risiko kerugian yang akibat penurunan ekspektasi nasabah dana terkait bagi hasil atau perubahan margin keuntungan akibat kondisi pasar dalam konteks mudorobah atau musyarakah. Risiko terbesarnya yaitu ada pada risiko kredit, karena dampak finansialnya itu langsung, terus mengalami skala exposure, terus efek domino juga. Tetapi bagi bank syariah, risiko kepatuhan syariah juga memiliki bobot yang sangat besar dan bisa menjadi game changer jika ada keraguan serius tentang kepatuhan syariah, produk atau operasional bank. Seperti itu. Terus perusahaan BSI mengelola resikonya yaitu dengan identifikasi risiko, terus pengukuran risiko, terus pemantauan risiko, terus ada pengendalian risiko. Selanjutnya analisis industri BRIS ya. Jadi pada industri Bank Syariah Indonesia TBK ini bergerak di industri perbankan syariah termasuk dalam sektor keuangan. Terus jadi pertumbuhannya perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan aset, pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga yang sangat konsisten, yang mana otoritas jasa keuangan OJK secara berkala melaporkan kinerja positif pada sektor ini. Nah, jadi pertumbuhan industri perbankan syariah ini tumbuh 11,9% year over year pada tahun 2025. Peluang ekonomi halal dan digitalisasi pada sektor keuangan itu ya sangat tinggi. Namun tantangannya yaitu bersaing dengan bank konvensional dan vintage yang ada di Indonesia. Prospek kedepannya ekspansi pasar yaitu memperluas layanan ke pasar internasional terutama Timur Tengah. Untuk inovasi produknya yaitu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah milenial dan Gen Z ya terutama. Karena Gen Z itu sekarang sudah melek terhadap keuangan, terutama pada saham investasi. Untuk kolaborasi bermitra dengan lembaga keuangan syariah global ini membuat BSI Syariah memperkuat
posisinya pada sektor keuangan. Selanjutnya yaitu pesaing BRI Syariah di level nasional, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah UUS atau Bank BCA Syariah. Terus ada CIMB Niaga Syariah, terus ada BTN Syariah karena calon bank umum syariah. Terus ada Bank Muamalat Indonesia, ada BPD Syariah, misalnya Bank NTB Syariah, Bank BCB Syariah. Terus pesaing BRIS di level regional atau internasional. Contohnya di negara Malaysia, Maybank Islamic, dan di sana juga ada CIMB Islamic. Contoh dari negara Timur Tengah, GCC, ada Al Rajhi Bank, terus ada Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, terus Abu Dhabi Islamic Bank, dan lain sebagainya. Karena di Timur Tengah sana sudah banyak sekali perbankan syariah ya. Terus ada juga dari bank internasional dengan layanan syariah seperti HSBC Amanah, terus ada Standard Chartered, Saadik, nah seperti itu. Terus posisi BRIS dalam persaingan level nasional, memimpin pasar ya, bank syariah terbesar dan terkuat di Indonesia. Dan juga BSI Syariah ini memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Kenapa? Ya, karena BSI Syariah ini merupakan bank syariah yang terbesar di Indonesia. Terus pangsa pasar syariah masih berpotensi besar untuk tumbuh. Terus persaingan akan meningkat dalam munculnya bank syariah baru, contohnya BTN Syariah. Terus level regional atau internasional relatif baru dibandingkan raksasa syariah dari Malaysia atau Timur Tengah. Terus potensi besar untuk tumbuh di pasar Indonesia ini sangat bagus ya, karena di Indonesia mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. Terus juga berupaya memperkuat daya saing dan ekspansi. Selanjutnya kejadian penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada saham BRIS ini ada fase pra-merger, yaitu pembentukan entitas awal pada tahun 1991 berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yaitu merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan bukan bagian dari merger BSI ya, tapi bank ini menandai awal perbankan syariah di Indonesia. Terus pada tahun 2022 pendirian PT Bank Syariah Mandiri, anak usaha syariah dari Bank Mandiri. Terus juga pada tahun 2022 juga terdapat pendirian PT Bank BNI Syariah yang merupakan anak usaha syariah dari BNI. Terus pada tahun 2028 pendiri PT Bank BRI Syariah Tbk, anak usaha syariah dari BRI, kemudian melantai di bursa dengan kode BRIS. Selanjutnya fase merger pembentukan BSI Oktober tahun 2020 pemerintah Indonesia mengumumkan rencana penggabungan 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Terus pada tahun 2020 rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB dari ketiga bank menyetujui rencana merger tersebut. Terus selanjutnya BRI Syariah menjadi entitas bank yang menerima penggabungan surviving entity sehingga kode saham BRIS tetap digunakan oleh BSI. Terus pada tanggal 1 Februari tahun 2021 tanggal efektif merger PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI secara resmi beroperasi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Kantor pusat berlokasi di Jakarta. Ini adalah kejadian penting yang mengubah lanskap perbankan syariah nasional. Setelah fase-fase tersebut, selanjutnya ada fase pasca merger, konsolidasi dan ekspansi. Pada tahun 2021 sepanjang tahun proses integrasi
Sistem dan jaringan, BSI fokus pada konsolidasi dan sistem teknologi informasi, operasional, sumber daya manusia, dan jaringan kantor cabang dari ketiga bank yang digabung. Proses ini vital untuk memastikan kelancaran layanan bagi nasabah. Pada tahun 2022, penguatan fundamental dan digitalisasi, BSI melanjutkan penguatan fundamental bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat transformasi digital, termasuk pengembangan BSI Mobile dan layanan digital lainnya. Terus pada Mei tahun 2022, penyelenggaraan International Islamic Economic Forum 2022 oleh BSI sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun BSI yang pertama menunjukkan komitmen BSI untuk menjadi pemain global dan ekonomi syariah. Selanjutnya pada Agustus tahun 2022 BSI menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang masuk dalam daftar global 500 Islamic Bank versi Banker FT Group. Selanjutnya pada tahun 2023 BSI fokus pada ekspansi pembiayaan dan peningkatan kualitas aset. Pada bulan Oktober 2023 BSI meluncurkan fitur BSI International Transfer yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer uang ke luar negeri dengan prinsip syariah, yang mana menunjukkan langkah ekspansi layanan internasional. Selanjutnya pada bulan April 2024 BSI mengumumkan kinerja keuangan yang solid untuk tahun buku 2023 dengan pertumbuhan laba yang signifikan, menunjukkan keberhasilan pasca merger. Terus pada bulan Mei 2024 BSI terus menguat ekosistem haji dan umroh dengan berbagai inovasi layanan, termasuk pengembangan fitur-fitur pada BSI Mobile yang mendukung pelayanan ibadah. Selanjutnya pada bulan Juni 2025 saat ini BSI terus berupaya meningkatkan posisi sebagai bank syariah terkemuka di Indonesia dan memperluas jangkauan internasional dengan fokus pada layanan digital, pertumbuhan berkelanjutan, dan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu kondisi keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2024, yaitu pendapatan tumbuh kuat. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil yaitu 18,5 triliun. Terus tumbuh 7,81% dari tahun sebelumnya. Year over year laba bersih meroket hingga 7,01 triliun. Selanjutnya tumbuh 22,98% dari tahun sebelumnya. Year over year efisiensi dan profitabilitas return on equity mencapai 15,55%. Ini menunjukkan kemampuan tinggi dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Terus didukung oleh efisiensi operasional dan optimalisasi aset. Kualitas aset yang membaik, rasio NPF gross pembiayaan bermasalah kotor menurun menjadi 10,90. Yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton presentasi saya dari awal hingga akhir. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.